Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa kembali lagi hadir nih di Jakarta Mengaji, tentunya bersama saya Derian Syah dan juga Ustadz Muhammad Halis Syar'i hafizahullah ta'ala. Wah, ini kita masuk pembahasan ke episode 3 berarti Ustadz ya? Iya benar. Ahlan Ustadz. Alhamdulillah. Masya Allah, kita ketemu lagi nih ya. Sehat ya? Nih, sehat, alhamdulillah. Ini ada yang berbeda nih. Apa tuh? Ini Masya Allah, ini ada yang berbeda nih dari bajunya dan lain sebagainya nih. Nah, yang tentunya buat teman-teman semua, kita akan masuk episode kali ini ya, akhi ukhti, insya Allah. Pembahasan kali ini sedikit nanti akan singgung dari episode yang kemarin. Mungkin ada yang ketinggalan seputar seputar sholat dan lain-lainnya, sejadah bergambar ya, kita belum bahas juga Ustaz ya. Betul. Nah, dan pembahasan selanjutnya. Tapi sebelumnya Ana mau ngasih tahu buat teman-teman semua, berjalannya acara ini alhamdulillah banyak sekali teman-teman yang support atau sponsor-sponsor yang turut berpartisipasi. Tentunya dari hadiah dan lain sebagainya. Nah, sebelumnya Anda mau ngucapin terima kasih juga nih, syukron jazakumullah khair buat teman-teman dari Zuar. Masya Allah, yang mensupport acara ini. Tentunya wardrobe ini kita berdua nih Ustadz nih, dan juga teman-teman kru yang ada di studio ini wardrobe persembahan dari Zuar. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih Zuar ya. Dan nanti di akhir kajian bersama Ustadz Muhammad Halis Syar'i, semoga Allah jaga antum Ustadz, ini ada yang namanya hadiah seperti biasa. Jadi buat teman-teman semua akhi ukhti, simak, perhatikan baik-baik. Selain mendapatkan ilmu, nanti juga ada hadiah, insya Allah nih, ini Masya Allah nih ya, hadiahnya ini luar biasa nih teman-teman semua. Action Cam ya, itu belum keluar. Jadi ada kurang lebih sekitar 1, 2, 3. Pokoknya hari ini insya Allah ada Action Cam. Satu ini persembahan dari Key Mission 360. Dan juga ada satu saffron. Masya Allah, ini saffron ya, face mist. Wah, ini luar biasa nih ya. Ada juga satu khimar. Penyebutannya khimar ya Ustadz ya? Iya, khimar. Bukan himar ya. Kalau himar, Kalau dai. Anak kemarin belajar sama Ustadz nih, Masya Allah. Nah, ini lengkap semuanya. Insya Allah berarti kurang lebih ada 3 nanti ya. 3, ada 4 maksudnya. Yang terakhir adalah nanti hadiahnya buat teman-teman semua yang menyimak kajian kita pada malam hari ini. Yang keempat hadiahnya adalah nanti yang ada 1 pulsa berarti ya. Pulsa untuk bisa dipakai internetan dan lain sebagainya. Masya Allah. Semua ini persembahan dari teman-teman yang turut berpartisipasi dan juga didukung penuh oleh Jakarta Mengaji. Baik, kalau gitu kali ini sama-sama kita bisa saksikan teman-teman semua. Wah, yang live tuh, ini mau absen dulu sebenarnya sih ya. Yang live Masya Allah nih. Wah, alhamdulillah, udah mulai rame nih. Oke, Andi Marhan, Muhammad Kautsar, ada siapa lagi nih? Dion, wah, alhamdulillah. Yolan, kakinya Bang Dery. Kenapa ngomentarin kaki saya? Masya Allah. Oke, kita lanjut aja. Kalau gitu nanti akan kita sapa-sapa lebih lanjut, Minhajul Muslim dan lain sebagainya. Jadi gini Ustaz, pembahasan sebelum kita masuk ke iftitah ya, ta'awudz dan juga basmalah, terutama nanti kita nggak pengucapan ya, nggak berbicara tentang hukum lah, secara hukum. Nah, lebih ke hukumnya ya. Tapi sebelum masuk ke tema kita pada malam hari ini, Ana mau nyinggung dikit Ustaz, yang kemarin mungkin ketinggalan. Tentang bab sholat. Mungkin dari sedekapnya, terus pandangan. Nah, yang kemarin kelewat adalah teman-teman juga banyak yang DM soalnya nih, tentang fokus kita dalam sholat, yaitu sajadah bergambar. Iya. Terkadang sajadah bergambar juga, Ana pribadi terus terang, itu kadang mengganggu konsentrasi ketika kita untuk menyembah Allah istilahnya. Nah, itu kan krusial banget Ustaz. Fadhol, menurut antum seperti apa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Jadi, sebenarnya sejadah bergambar ya. Pertama kita mesti ngerti dulu bahwa bergambar di sini tuh bergambar gitu, ya. Adapun sejadah yang yang ada model-modelnya dan lain sebagainya itu sebenarnya relatif ya. Tergantung orangnya banget. Tapi ada sebuah hadis ya. Jadi Rasul kita sallallahu alaihi wasallam itu pernah dikasih sebuah karpet gitulah ya, atau selendang untuk beliau sholat sallallahu alaihi wasallam. Namun di karpet tersebut atau selendang itu ada gambar-gambarnya atau ada renda-rendanya lah, yang ukiran-ukiran gitu, yang kayaknya mungkin terganggu Rasulullah SAW dalam khusyuan salatnya. Rasulullah SAW mengatakan, idhabu bihadhil khamisah ila Abi Jahm ila Abi Jahmin ibn Hudzaifah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, berikanlah sejadah ini ya, atau selendang ini kepada Abu Jahm, yang dikembalikan lagi
ya, fa innaha alhatni anifan fi salati, karena mengganggu salatku barusan, kata Rasul. Karena ada ukiran-ukirannya. Nah, Ali As-San'ani rahimahullahu taala tentunya dalam Nailul Autar beliau bilang, wa fil hadits dalilun ala karahah ma yashghilu 'anis salati minan nuqush. Di sini kita bisa memahami bahwa makruh kita menggunakan sesuatu yang terlalu banyak tadi itu ukiran-ukirannya dan lain sebagainya, yang bikin akhirnya salat kita nggak khusyuk, salat kita nggak konsen, ya. Nah, itu juga dikatakan oleh para ulama yang lain, ya, seperti Al-Izz bin Abdussalam, beliau juga mengatakan tukrahus shalah ala sajadah muzakhrafah, kata dia. Makruh salat tapi sajadahnya tuh banyak warnanya, banyak ukirannya, banyak modelnya, makruh. Iya, karena memang nggak fokus juga ngeliatin jalurnya, bentuknya. Ya bakal gitu. Ngayal jadinya kan. Apalagi orang kita kan yang kadang ada yang nggak mengerti apa yang dia baca. Ya udah, tambah dia liatin benang-benangnya, diliatin. Ya, tambah sulit lagi untuk menjaga kekhusyuan. Ya, makanya saranannya juga untuk pakai sajadah yang polos-polos aja lah. Ya, yang polos-polos aja. Apalagi yang udah bener-bener ini terganggu nih misalnya kalau sajadahnya gitu, ya udah pakai yang polos. Wallah, salat kita ini mesti dijaga betul-betul, para jamaah sekalian. Mesti dijaga betul-betul. Kita pakai semua hal, ya, yang mendukung kita untuk khusyuk dalam salat. Masya Allah. Berarti afwan Ustaz, kalau kita lihat sejadah yang ini contohnya nih dari sejadah masuk ya. Nah, dari Jakarta Mengaji nih ya. Ini asalnya begini Ustaz, minimal. Ya, minimal begitu, iya. Minimal begini ya. Jangan terlalu banyak ukiran-ukirannya dan lain sebagainya. Ada bahkan sejadah yang nggak ada ininya sama sekali gitu, lempeng aja udah, polos aja gitu. Relatif seorangnya sih. Kalau dia nggak terganggu dalam keadaan sini ya nggak masalah. Nggak masalah ya. Cuma tadi para ulama mengatakan karoha, makruh lah kalau kebanyakan banget model-modelnya. Ya, anak alhamdulillah ya sampai sekarang sih belum lihat ada sejadah yang gambarnya karton dan lain sebagainya. Nggak ada ya. Jangan sampai ada. Jangan sampai ya. Mengganggu banget nantinya. Nah, mungkin gini, teman-teman juga menyikapinya apakah ini salah, Ustaz? Terkadang karena banyaknya motif, merem jadinya, Ustaz. Salah takutnya, waduh, ini anak tahu nih hukumnya nih. Ini sejadah banyak motif ya, udah anak merem aja. Merem itu juga ada dua sih sebenarnya. Ini mungkin nih teman-teman tahu lah ya. Ada memang betul-betul dia mau merem niatkan atau memang ngantuk. Banyak yang seperti itu. Anak kalau tarawih kan kalau imamnya panjang-panjang surat-suratnya ngantuk biasanya. Nah, merem itu gimana, Ustaz? Iya. Sebenarnya pendapat ini atau pertanyaan ini ditanya juga oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan as-sahih annahu makruh. Yang sahih itu adalah makruh. Makruh, dibenci ya. Tapi apa sih dalilnya atau kenapa makruh para ulama mengatakannya? Li'annahu yushbihu fi'lal majus, karena ibadah dalam keadaan merem, ibadah dalam keadaan menutup mata itu kayak orang-orang Majusi. Jadi orang-orang Majusi itu ternyata kalau mereka ibadah di api-api mereka merem. Sebagian ulama yang lain mengatakan Yahudi pun merem. Makanya di situ dibenci banget. Kita sebagai muslim sama dengan mereka waktu ibadah kita merem juga. Makanya jangan menyerupai sebuah kaum ya. Itu kan masuk di situ ya. Sebenarnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Iqtidha' Shiratal Mustaqim beliau bilang minimal hukumnya menyamakan diri dengan orang-orang musyrikin itu minimal hukumnya haram. Minimalnya haram. Iya. Nanti dapat dosa besar sampai bisa kekufuran kan soalnya. Itu minimalnya haram kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, makanya para ulama tidak menyukai mata seseorang yang lagi sholat itu ditutup. Dan ada yang menarik dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau ditanya ya. Tentang dia bilang, orang ini bilang, saya mendapatkan kekhusyuan kalau saya merem. Oh iya, Anda pernah dengar tuh, Ustaz. Dia lebih khusyuk kalau dia merem. Ya mungkin gara-gara tadi sejadahnya atau apa gitu. Iya. Intinya dia khusyuk kalau merem. Tapi apa jawaban Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah? Beliau bilang, tetap enggak boleh merem walaupun dapat kekhusyuan lagi merem. Kata beliau. Lianna hadzal khusyu' alladhi yahsulu laka bi fi'lil makruh minasyaitan. Karena merem itu makruh. Meremnya makruh. Jadi ente khusyuk itu juga dibuat dari syaitan, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Syaitan ya suka kalau ente dalam salat mengerjakan yang makruh. Iya, betul. Iya kan? Suka banget mirip sama orang Majus sama orang Yahudi. Setan demen. Ya, memang jobnya dia, goalsnya dia. Ya udah goal berarti pada saat seseorang merem gitu dalam salat. Maka Syekh Ibnu Utsaimin beliau bilang, "Iftah 'ainaik wa hawil an takhsha' fi salatik." Buka matanya dan berusaha untuk khusyuk dalam salat. Masya Allah. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke, nah ini penasaran lagi nih. Masih mewakili teman-teman yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada ya. Giliran buka matanya, nih masih nyambungin tadi nih Ustaz ya. Tapi suka ngelirik. Ada kelirik ya? Iya, Anda suka begitu Ustaz. Kadang dulu ya ngelirik
aduh ini gimana ya, takutnya mungkin di sebelah kanan kiri. Nah itu gimana hukumnya Ustaz? Iya. Dasarnya melirik dengan kebutuhan itu nggak ada masalah dalam sholat. Itu tidak membatalkan sholat dan tidak ada masalah gitu loh. Bukan mencuri dalam sholat ya? Nah, bukan yang ya? mencuri dalam sholat dalam hadis Aisyah itu, ya kan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, anil tifati fis shalah, lirik-lirik dalam sholat. Kata Rasul kan, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan. Itu adalah curian yang syaitan mencuri dalam sholat kita. Jadi syaitan tuh bikin kekhusyuan kita buyar itu dengan kita larak-lirik ke sana kemari tanpa ada kebutuhan. Masya Ya, Allah. ya larak-lirik aja gitu loh. Kayak sekarang misalnya kalau ibu-ibu sholat ya sambil ngeliatin anaknya, larak-lirik gitu ya. Ibu sih emang ngeliatin anaknya gitu loh. Nah ini nggak membatalkan sholatnya, jadi ini nggak apa-apa. Ya, jadi nggak apa-apa. Ada kebutuhan lah. Ada kebutuhan yang Iya, nggak ada iya, kebutuhan ini ya. Orang sholat ke kanan, nengok kanan, nengok gini ya. Nggak, Apalagi- ini yang dikatakan sama Rasulullah SAW itu mencuri. Ah ini berarti apalagi ini kan ikhwan-ikhwan yang jomblo kan ngecek-ngecek, Oh, itu takutnya bahaya. bahaya lagi tuh. Itu ntar ya pembahasannya nih, Masya Allah ya. Baik Ustaz ya, jazakallah khair. Nah intinya sebelum kita masuk ke tema kita pada malam hari ini, yang tadi kan ada singgungan sedikit yang kemarin mungkin kelewat ya teman-teman semua ya. Nah itu udah alhamdulillah sudah dijawab oleh Ustaz. Sebelum kita lanjut ke tema kita pada malam hari ini, tapi Ana izinkan untuk mengingatkan teman-teman semua bahwa tayangan kita juga bisa dilihat ya. Lewat streaming ya, bisa coba tampilin di sini. Nah, bisa dilihat nih dari jakartamengaji.caster.fm. Itu kita punya radio streaming juga nih teman-teman semua. Dan alhamdulillahnya kabar gembira Ustaz, apa namanya, filter-filter yang buat belajar gitu dipakai sama teman-teman semua yang ada dari Jakarta Mengaji, yang sebagian juga pertanyaannya dari antum ya Ustaz ya. Masya Allah. Itu dibocorin dong. apa? Jangan dibocorin. Oh, jangan dibocorin ya. Impresinya atau dilihatnya itu tembus ke minatnya nih ya, dilihat dan lain-lainnya, impresinya itu tembus di 1 juta. Masya Allah. Impresi, alhamdulillah, jazakumullah khair ya teman-teman semua sini, barakallahu fiik. Mudah-mudahan di situ bisa bermanfaat juga, bisa dilatih lagi. Anak kan juga kadang lupa dan juga berlatih, belajar, apalagi keterbatasan saat pandemi sekarang ini ya. Baik, kalau gitu kita masuk di tema kita pada malam hari ini yang tentunya ini ditunggu-tunggu oleh akhi ukhti insyaallah dirahmati oleh Allah. Kita masuk masih seputar bab salat, tapi ini pembahasan pertama adalah iftitah. Ya. Iftitah kan ada banyak ya Ustaz ya. Iya. Terus terang Ana yang fasih, yang sekiranya mungkin diulang-ulang lagi itu yang Allahumma ba'id baini wa baina khotoya ya. Iya. Itu mayoritas itu. Iya, betul. Nah, maksudnya apakah ada hukum bacaan iftitahnya? Boleh nggak sih? Subuh Ana pakai yang ini, zuhur pakai yang ini, ganti-ganti. Fadhal Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Pertama ya, iftitah. Kenapa sih kita awalnya iftitah dulu, nggak tahu dulu? Karena urutannya seperti itu. Karena urutannya habis kita takbir, kita sedekap, kita langsung baca iftitah. Kita langsung baca doa iftitah. Doa iftitah para ulama mengatakan sunnah, ya. Kebanyakan para ulama mengatakan ini sunnah, ya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah taala beliau bilang bahwa jika seorang imam misalnya atau bahkan orang yang sholat sendiri, dia nggak baca iftitah dalam keadaan sengaja ataupun lupa, maka nggak perlu sujud sahwi karena itu adalah sunnah. Ya, Di ujungnya di akhir sholatnya nggak perlu sujud sahwi Ustaz ya. Perlu, karena itu sunnah. Ya. Nah ini yang pertama mesti kita paham bahwa hukumnya adalah sunnah. Maka siapa orang yang belum hafal iftitah dan dia sholat, otomatis dia nggak baca iftitah dong. Sah sholatnya. Sah sholatnya karena iftitah itu dasarnya adalah sunnah. Walaupun disengaja. Disengaja. Dalam artian udahlah biar cepat aja lah gitu. Iya, boleh ya? Ya, tapi dia kehilangan pahala sunnah tentunya. Sayang juga sih. Ya, iya, sunnah itu kan gitu kan. Iya, kalau ditinggalkan itu sayang. Dikerjakan dapat pahala. Iya kan? Masya Allah. Nah, bacanya gimana? Bacanya sir ya apa? Ada jahar, ada sir tuh. Ada jahar, ada sir. Jahar tuh kan kedengeran gitu ya. Dikeluarkan apa ya? Dikeluarkan. Atau sir itu kan tersembunyi, bacanya nggak kedengeran gitu. Nah, iftitah itu bacanya sir. Sama kayak zuhur, salat asar gitu ya. Itu kan salatnya sir tuh bacaannya. Nah, iftitah itu di setiap salat bacanya sir. Ya kan? Di setiap salat bacanya tersembunyi. Kita nggak baca Allahumma ba'id baini kedengaran ke semuanya dong. Enggak betul. Tapi bisik-bisik boleh ya, pelan-pelan boleh ya. Iya, nggak apa-apa kalau kita doang yang dengar. Ya. Dalam hati sekalipun boleh. Jangan. Dalam hati kita baca, makanya para ulama itu menggarisbawahkan, membaca itu ya bibir kita ikut baca, bukan di dalam hati. Nah, ini ntar sekalian kita bahas itu. Ya. Kadang juga dalam hati aja nggak diucapkan itu. Diucapkan aja, diucapkan ya. Misalnya ya, Allahumma ba'id baini wa baina khataya. Pelan suaranya.
pelan suaranya nggak apa, tapi kita baca gitu loh. Yang dengar cuma kita doang, bahkan mungkin yang dengar cuma hati kita doang, tapi tetap kita baca dengan lisan kita. Karena qiraah itu dengan lisan. Ya, karena baca itu dengan lisan. Makanya dan Nabi SAW juga gitu, dan Nabi SAW juga baca gitu, dibaca walaupun sir ya, tapi dibaca sama Nabi SAW. Nah, di mana sih gimana bisa kita tahu bahwa Rasulullah SAW itu baca iftitah, sedangkan itu sir? Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan ini kita bisa lihat ya, matangnya Abu Hurairah dan matangnya para sahabat kalau belajar sama Nabi SAW. Masya Allah. Karena Rasulullah SAW idza kabbar fi shalah sakata hunayatan qabla al-qiraah. Jadi Rasul itu kalau mulai sholat diem dulu, nggak langsung baca Al-Fatihah. Dan itu cerdasnya para sahabat. Dia lihat kenapa Rasul diam. Jadi dia nggak terima. Kenapa ya? Jadi ditanya sama dia, faqultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi ara'aitu sukutaka baina takbir wal qira'ah ma taqul ya Rasulullah, aku melihat engkau diam ya Rasulullah antara takbir sampai engkau membaca Al-Fatihah. Allahu Akbar. Diam Rasul. Terus baca Al-Fatihah baru. Diamnya itu ada aturannya nggak, Ustaz? Nah, diamnya ini kata Abu Hurairah, ma taqul, apa yang kamu katakan sebenarnya Rasulullah? Ini anak penasaran nih. Berarti Abu Hurairah itu mengetahui bahwa Rasul tuh baca sesuatu, bukan diem, nggak gerak sama sekali, nggak gerak nih Rasul nih gerak gitu loh, jenggotnya gerak, makanya Abu Hurairah nanya, mata qul ya Rasulullah, apa yang kamu baca ya Rasulullah? Wajar, sahabat penasaran pasti. Iya, dan itu maksudnya kita bisa melihat bagaimana jelinya para sahabat radhiyallahu taala. Rasul bergerak mulutnya, tapi sir bacanya. Apa ya bacaannya? Dan itu semangatnya para sahabat radhiyallahu taala anhum dalam membedah bagaimana fikih salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di situ Rasul kita sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, nah ini doa yang nanti hafal. Iya. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib sampai akhir hadis, ya. Sebagian para ulama memang bilang ini asahhus sanadan. Ini sanad Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan ini sanad yang paling sahih dalam masalah iftitah. Doa ini. Ini. Bisa dilihat ya teman-teman ya. Nah, kita tampilkan di layar nih, teman-teman ya. Udah. Oh, alhamdulillah. Ya, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Coba lanjutin. Ya. Lupa jadinya tuh ya. Allahumma naqqini minal khataaya Kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khataayaya kama. Kelihatan ya. Kelihatan. Nah. Kelihatan. Nah, ini kebetulan nih alhamdulillah nih, ini anak yang bukan tulis nih, Ustaz. Iya, bener dong. Orang padahal udah mengira ente yang tulis. Nggak jadi. Nah, itu salah satu doa dari doa iftitah ya. Doa iftitah ini Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sifat salat Nabi mengumpulkan ada 12 riwayat doa iftitah. Kan bener kan. Kemarin Ana bilangnya afwan 13 kalau nggak salah ya. 12 maksudnya afwan. 12 riwayat iftitah ya. Tadi yang pertama tuh salah satunya. Nah, yang kedua itu dari hadis Abu Hurairah yang pertama kan. Nah, yang kedua itu dari hadisnya Ibnu Umar. Nah, dan sengaja banget untuk mengumpulkan yang singkat-singkat aja, jadi bisa diganti-ganti juga, yang jadi tipis-tipis, bisa dihafalkan. Yang ringan-ringan aja, Ustaz. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai udah paling gampang deh. Itu singkat banget, dan ini hadisnya dari Ibnu Umar. Tadi kayaknya antum nih, kalau Ana boleh tebak aja nih, tadi antum pakai yang ini bukan nomor 2. Soalnya tadi pas ya teman-teman semua pas ngimamin nih Allahu akbar. Nggak lama langsung nih, karena mungkin kita ngejar live juga kali ya, mungkin. Iya, pakai ini emang. Iya kan tadi kan, masya Allah. Nah, yang doa yang ini nih pendek memang, singkat memang, tapi Rasulullah SAW begitu mendengar sahabat atau dikabarkan oleh malaikat bahwa ada yang membaca doa ini, Rasulullah SAW mengatakan, ajibtu laha futihat laha abwabus sama. Menakjubkan kata Rasul, kata-kata tersebut membuka pintu-pintu langit. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ibnu Umar yang dengar, dia bilang, fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna an Rasulillah SAW. Saya nggak pernah tinggalin lagi setelah saya mendengar dari Rasul SAW. Anak ganti ya pakai itu aja berarti besok kan. Antum baru kasih tahu sekarang. Ya, alhamdulillah dapat ya. Alhamdulillah dapat ya. Besok kan pakai itu. Udah singkat jelas. Terus faedahnya masya Allah. Fadilahnya besar banget. Iya. Itu kemudahan memang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan riwayat yang ketiga, itu redaksi yang ketiga. Bisa ditampilin lagi nggak? Nah, kita tampilin yang ketiga. Itu dari di situ dari siapa tulisannya? Coba kita cek. Aisyah bukan? Yang ketiga itu diriwayatkan juga dari marfu dari Aisyah dan Anas bin Malik, dan Abu Sa'id Al-Khudri juga meriwayatkan hal yang sama. Ya, itu juga pendek nih, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Udah simple. Udah.
Tapi kenapa Ana nggak hafal-hafal? Subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Oh, Masya Allah. Ya, itu di situ juga bisa dilihat ya hadis riwayat siapa aja. Oh, itu dari Aisyah. Apa tuh hadisnya riwayat siapa? Hadis riwayat Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ad-Darimi, Ibnu Majah dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan disahhasankan oleh Al-Albani rahimahullahu taala dalam sifat salat Nabi. Ya. Nah, kalau yang keempat, coba bisa deh kita kasih lihat redaksi yang keempat. Nah, ini lumayan nih kalau yang keempat. Wow. Ini lumayan kalau yang keempat. Hadisnya dari Ali bin Abi Thalib. Menarik ya, hadis dari Ali bin Abi Thalib itu yang paling panjang dalam bacaan masalah doa iftitah dan Al-Imam Syafi'i rahimahullah bahkan dikatakan juga sebagian besar mazhab Syafi'i mereka lebih mengedepankan pakai hadis yang ini dalam iftitah. Oh, berarti yang panjang ini. Ikhwan akhwat kita yang di Indonesia terutama yang bilang bahwa mazhabnya adalah Imam Syafi'i rata-rata berarti harusnya mereka pakai itu berarti ya? Ya, kalau, enggak juga. Ya enggak juga sih, cuma itu beberapa pendapat dari mazhab Syafi'i. Salah satunya pendapat dari Imam Syafi'i sendiri. Oh, iya. Bahwa beliau tuh lebih pengen pakai yang ini. Yang dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Berarti jedanya lumayan panjang nih ya dari ya kan dari takbir itu lama tuh berarti ya. Tapi di riwayat ini ya kita baca dulu mungkin ya. Itu وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق ولا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها ولا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك وشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. Jadi lumayan yang ini. Panjang. Ana juga udah lupa nih doain. Panjang. Belum pernah dihafalin cuma udah lupa karena jarang dibaca. Kita nih kalau yang cuma modal kulhu aja malah panjangan iftitahnya dibanding surat pendek kita ya, Ustaz. Betul banget, iya. Ana harus asal lagi nih berarti nih. Jangan kulhu mulu nih. Tapi Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau itu di dalam riwayatnya mengatakan bahwa doa ini dibacanya di salat malam sama Rasul. Iya kan? Salatnya kan sendiri kan salat malam. Jadi boleh panjang terserah ya. Iya. Nah, itu yang keempat ya. Yang keempat. Yang kelima. Ini kita bahas sampai 12 enggak kan? Saat 5 aja kan Ustaz ya. 12 silakan kembali kepada sifat salat Nabi Syekh Al-Albani rahimahullah ada di situ. Nah, itu yang kelima itu diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Allahumma rabb Jibril, Mikail wa Israfil, fatir as-samawati wal ard, alimul ghaib wa syahada, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi idhnika, innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Ya. Ini adalah salah satu doa juga dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang atau iftitah ya, doa iftitahnya. Kita sebutin udah 5 redaksi nih. Udah 5 redaksi. Jadi kalau dilanjutin sebenarnya nantilah kita kalau di lain kesempatan mudah-mudahan aja. Iya, mudah-mudahan ya. Nah, kita masih setelah tadi redaksi udah kita lihat ya beberapa dari riwayat. Anda sih penasarannya gini, Ustaz. Maksudnya iftitah itu selain memang boleh dipakai di setiap sholat juga nggak masalah ya, Ustaz ya? Iya, di sholat wajib, di sholat sunnah, di sunnah. Nah, ini baru Anda mau nanya. Di sholat sunnah berarti tetap pakai ya, Ustaz? Iya, di sunnah kan tetap pakai. Nah, tapi kan pertanyaannya diulang nggak di setiap rakaat? Oh iya, benar. Diulang. Benar. Ana sih nggak start Afan kalau salah nih Ustaz. Ana kan masih belajar. Tapi benar. Emang nggak diulang. Iya, memang tidak diulang. Ya, ulama mengatakan memang tidak diulang karena ini iftitah dibaca pertama saja oleh Rasul SAW. Apalagi dengan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Aisyah ya, bahwa Rasul SAW itu kalau bangun dari rakaat pertama itu memulai qiraahnya, jadi langsung mulai benar alhamdulillahirabbil alamin walam yaskut, nggak sampai diem. Jadi takbir udah Rasul alhamdulillahirabbil alamin langsung itu menandakan bahwa Rasul SAW nggak baca lagi tuh iftitahnya. Nah, di situ makanya para ulama mengatakan bahwa iftitah ya memang di rakaat pertama aja. Nah, ini selanjutnya nih mungkin mewakili nih. Ini ana jamin nih. Ini mewakili teman-teman yang lagi nonton nih. Kalau masbuk, Ustaz. Iya. Ya, Anas juga suka masih bingung nih sebetulnya sejujurnya gitu. Masbuk itu kita iftitah nggak sih, Ustaz? Apa udah jalan aja gitu? Iya. Telat gitu masuknya tiba-tiba udah rakaat kedua imam. Itu gimana, Ustaz? Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah beliau bilang, "Idza ja'a al-insan wa dakhala ma'a al-imam, fa innahu yukabbir takbiratal ihram wa yastaftih." Dasarnya nih, seorang itu kalau datang masbuk ya, dia takbiratul ihram ya, kemudian dia membaca doa iftitah.
Wa yushra' bi qira'atil Fatihah, thumma in tamakkan min itmamiha qabla yafutahu raka'a fa'al. Kalau dia mampu ya melengkapkan bacaannya, maka ia lanjutkan. Tapi kalau kita masuk dalam keadaan kayaknya nih imam baca kulhu. Imam baca kulhu deh, kan pasti contohnya. potensinya ke akhir cepet banget. Nah, itu nggak perlu lagi kita baca surat, kita nggak perlu lagi baca doa iftitah. Pun kalau kita tarik hukumnya kan juga sunnah ya Ustaz ya. Iya, jadi lihat sikon sebenarnya. Kalau masih mampu untuk baca iftitah, ya silakan baca iftitah, ya. Dan kalau masbuk, usahakan baca yang pendek tadi itu. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya udah, antum dapat semuanya. Dapat semuanya, nggak kena dapat pahala juga Masya Allah ya. Bisa bareng ya kan, nggak telat dan lain sebagainya. Iya. Gitu. Panjang ya Ustaz ya. Nah, ada lagi penjelasan lagi selain yang tadi, misalnya seputar masbuk? Udah ya. Jadi dia posnya udah tinggal ngikut, enggak juga pun nggak masalah Ustaz ya. Tapi kalau misalkan teman-teman udah nanya ini 12 doa gimana nih ceritanya? Itu. Mana yang mesti kita baca? Iya. Iya, sebenarnya kalau Rasul ngasih banyak macam dan redaksi dalam masalah doa iftitah, ya semuanya boleh dibaca. Boleh ya. Boleh dibaca dan dipilih-pilih, diselang-seling, dan ini memang maksud dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seseorang tuh kalau ngerjain ibadah tanpa ada rasanya, kalau diulang-ulang itu aja bacaannya, udah nggak kenal lagi. Hatinya udah gak kenal lagi. Ya sekarang deh coba yang suka baca kulhu ya. Kadang tuh kulhu dibaca gara-gara pendek aja, bukan gara-gara makna yang dalam. Kan sahabat pada baca kulhu kan. Cuma beda sama kita. Sahabat ini baca kulhu sampai masuk surga gara-gara baca kulhu. Oh. Iya dong. Dalam hadis-hadisnya kan sahabat itu masuk surga gara-gara kulhu. Dia bilang aku cinta surat ini. Oh, sahabat. Hubbuka iyyah kata Rasulullah dakhalakal jannah. Karena cintamu kepada surat itu masuk surga kamu. Masya Allah. Kita mungkin nah itu karena bedanya pendek, ya. Kita karena pendek, makanya apalagi dibaca terus-terusan gitu loh. Apalagi dibaca terusan, makanya penting banget untuk kita tuh merefresh bacaan-bacaan kita gitu loh. Iya. Divariatifkan lah bacaan-bacaannya gitu. Baik Ustaz. Nah, kita masuk ke pembahasan berikutnya Ustaz. Tentang ta'awudz. Iya. Nah, ta'awudz. Ini penting kan Ustaz ya. Kenapa ta'awudz di bagian kedua? Karena setelah iftitah baru kita baca ta'awudz. Bukan di awal ya Ustaz. Bukan di awal. Kenapa begitu? Dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 98. Surat An-Nahl ayat 98 Allah mengatakan, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Kata Allah Azza wa Jalla, kalau kamu hendak baca Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitanir rajim. Setan yang terkutuk. Dari sini kita kapan baca Quran? Di dalam sholat, pada saat kita mau masuk Al-Fatihah. Ya. Betul nggak? Betul. Makanya iftitahnya tidak memakai a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi setelah iftitah baru kita memakai a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Bagaimana hukumnya kalau nggak diucapkan, dibaca? Nah, hukumnya sunnah sebenarnya, ta'awudz juga, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi sebenarnya ada satu hadis yang menjadi pokok banget masalah dalam masalah salat ini adalah hadis musiius shalah, hadis yang orang buruk salatnya yang disuruh ulang-ulang tuh sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tuh pernah dengar. Anak pernah dengar tuh. Nah, iya. Fa inna kalam tusalli, ente belum salat lagi. Iya, Nah, di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam ngajarin tentang rukun-rukun salat, dan di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak ngajarin kepada dia ta'awudz. Nah, para ulama mengatakan ya seperti Asy-Syafi'i, Al-Imam terus Hanabilah dan para yang lain ya dari Majmu' dan Al-Mughni mengatakan bahwa ta'awudz itu sunnah. Sunnah. Kalau diucapkan di awal malah nggak ada riwayat ya. Iya. Nggak ada tuntunannya ya. Kan banyak juga saatnya baca Al-Fatihah itu kita ta'awudz. Bukan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Sebelum sholat. Ada juga Ustaz, Anda pernah diimamin sama beliau seperti itu mungkin. Iya, nggak boleh nggak boleh dijadikan terus-terusan sama dia bahwa sebelum sholat harus ta'awudz, nggak boleh. Nanti masuk kepada kebid'ahan kalau seperti itu. Betul. Afwan juga Anda pernah dengar surat An-Nas dibaca juga Ustaz. Nah, sama. Ya kan sebelum takbir tuh Ustaz. Iya. Iya nggak sih? Itu juga nggak ada riwayat ya. Banyak bumbu-bumbu ya Ustaz ya. Kalau dia rutinkan dalam keadaan merasa bahwa ini adalah sunnahnya nih, maka itu pertama butuh dalil. Kalau nggak ada dalil mengkhususkan membaca An-Nas sebelum sholat, maka nanti bisa masuk kepada kebid'ahan. Oh iya. Gitu. Nantilah kita bahas ya masalah bid'ah ya. Insyaallah. Ya. Masih kita balik lagi di ta'awudz. Itu setiap rakaat juga dibacakan Ustaz? Ta'awudz. Ta'awudz. Nah, ini memang pembahasan yang panjang dari para ulama tentang masalah ini ya. Apakah perlu di rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat kita baca ta'awudz terus? Nah, ini. Apa enggak? Ya. Nah, Al-Imam Syafi'i dan yang lainnya mereka
berpandangan bahwa disunahkan baca ta'awudz di setiap rakaatnya dalam salat wajib ataupun salat sunnah. Namun sebagian para ulama yang lain mengatakan tidak, cukup di rakaat yang pertama. Kenapa pendapat ini dikatakan oleh sebagian yang lain? Karena hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kata Abu Hurairah, "Idza nahadha min ar-rak'ati ats-tsaniyah istaftaha al-qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin wa lam yaskut." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kata Abu Hurairah, kalau Rasul bangun dari salatnya, sebenarnya tadi Anda udah bawain riwayat ini. Kalau bangun dari salatnya, Rasul langsung mulai, bukan bangun dari salatnya sih, bangun dari rakaat pertama menuju rakaat kedua. Rasul langsung mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini menandakan bahwa Rasul meninggalkan iftitah. Ini menandakan bahwa Rasul juga meninggalkan ta'awudz. Nah, kalau bunyi bacaannya juga sama seperti iftitah. Maksudnya dikeraskan atau disir atau? Nah, sebagian memang para ulama itu ada yang menganggap bolehnya dijaharkan, ya. Oh, boleh. Namun ada sebuah perkataan dari Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, dan ini mungkin perkataan yang paling tepat, ya. Beliau mengatakan yusirrul isti'adzah wa la yujharu biha. Isti'adzah itu dibacanya pelan, nggak boleh dijaharkan. Bahkan aku, kata Ibnu Qudamah, tidak mengetahui di sini ada khilaf. Ya, padahal memang kalau mau didalamkan lagi ada aja yang mengatakan. Namun di sini kita bisa mengetahui bahwa perkataan yang benar, yang lebih dekat kepada sunnah adalah disirkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajimnya tidak dijaharkan. Wah, benar ini ilmu nih. Soalnya masih ada juga yang dijaharkan, Ustaz. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam sholat ya? Dalam sholat. Itu masih kencang gitu, anak suka sedengar juga ya. Tapi alhamdulillah. Mengenai redaksinya sama seperti iftitah gitu. Ta'awudz itu ada beberapa gitu. Ada banyak juga. Ya, sebenarnya ta'awudz 12 juga enggak dong? Enggak sampai 12 ya. Enggak dong, Ustaz. Panik sih. Anu udah keburu panik nih. Iftitah aja belum kelar nih. Ta'awudz itu ada 3. Sebenarnya mudah sih. Pertama yang antum tahu apa? Biasanya ta'awudz gimana? Ya, a'udzubillahi minasyaitonir Nah, rajim. itu yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, a'udzubillahi samii'il alim. Cuma ditambah 2 nama Allah aja. A'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Wah, alhamdulillah tuh, ana baru tahu. Coba. A'udzubillah as-samii'il alim. As-samii'il alim minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Oh. Udah, samii'il alim aja tambahnya. Kalau agak jam-in, agak keluar sedikit nih, afwan. Itu juga boleh dibaca ketika selain sholat. Tepat banget. Sebelum baca Quran, baca itu boleh. Karena itu hukumnya sama. Boleh ya, hukumnya sama ya. Hukumnya sama. Di 3 itu juga sama. Iya. Yang ketiga apa, Ustaz? Yang ketiga, ini yang lebih panjang. A'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya, lanjut lagi, Ustaz. Tuh kan bener kan, kena lagi aneh. Coba. A'udzubillah samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Udah ya, jangan diulang lagi ya. Enggak, durasi takutnya kelamaan gitu. Gitu ya. Nah, Oke. 3 bacaan. 3 itu ya. 3 bacaan ta'awudz. Itu mau ulang 3-3. Enggak, udah gitu. Durasi, Ustaz. Ana mau aja ngulang durasi. Iya, barakallahu fiik. Iya, wafik barakallah. Berarti itu ya. Itu ada riwayat-riwayatnya juga, Ustaz. Nah, ada, semuanya ada riwayatnya tentu, ya. Riwayat yang pertama, ya, itu riwayat yang paling banyak karena mengambil dari firman Allah tadi dalam surat An-Nahl. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Riwayat yang kedua itu dari ayat yang lain, pada saat Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Maka berlindunglah kepada Allah karena Allah Samiul Alim. Makanya pakailah yang itu, ya. Kemudian yang ketiga tadi yang paling panjang itu diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Oh, masyaallah. Baik. Ini kita lanjut. Setelah tadi ta'awudz, kita let's say kita masuk ke rakaat kedua. Rakaat kedua biasanya kan imam kan ngucapin lagi tuh sebelum mulai masuk ke rakaat kedua. Ini ada perkara juga nih, Ustaz nih. Bismillah. Perkara basmalah. Ya kan? Apakah memang dibaca jahar atau sir gitu, atau tidak sama sekali? Soalnya banyak bismillahirrahmanirrahim, ada kedengeran nih bismillahirrahmanirrahim, atau langsung alhamdulillahirabbil alamin gitu kan? Iya, pertama ya, kita mesti tahu banget masalah basmalah ini. Kalau antum buka kitab fikih, ini salah satu masalah yang paling ngejelimet. Waduh. Paling banyak riwayatnya. Lihat deh, kalau yang mungkin yang punya Nailul Autar silahkan dilihat gimana Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala, beliau memaparkan perkataan yang
Ana bacanya juga panjang banget ya. Oh, gitu. Panjang banget dan banyak banget gitu loh. Para ulama bilang gini, banyak banget ya. Nah, banyak para ulama itu berpendapat tentunya bahwa Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim adalah awal dari setiap surat. Kecuali surat apa? Kecuali surat At-Taubah. At-Taubah, betul. Iya, surat At-Taubah yang nggak pakai Bismillah. Bismillah, Nah, yang betul. lain pakai Bismillah. Ya. Namun kan memang ada ikhtilaf ya. Apakah Bismillah termasuk Al-Fatihah atau bukan? Tapi kita nggak bahas hari ini. Kita bahas di pertekan yang berikutnya. Di teaser sama Ustadz deh. Kita bahas basmalahnya aja. Masya Allah. Karena ini aja udah luar biasa basmalah itu. Nah, benar-benar. jadi gimana sih yang benar gimana? Ya, wallahu alam. Ya, dari hadis-hadis yang kita lihat ya, bahwa yang rajih wallahu taala alam adalah bismillah dibaca secara sir. Tidak dijaharkan. Ya, dibaca secara sir, tidak dijaharkan. Kenapa seperti itu? Dari hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa'i dengan isnad yang sahih ya, dari Anas bin Malik bahwa dia mengatakan sallaitu ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakar wa Umar wa Uthman falam asma' ahadan minhum yaqra bismillahirrahmanirrahim. Aku salat bersama Rasul, Abu Bakar, Umar, Uthman. Enggak pernah aku mendengar mereka mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Oh, dari sini sumbernya. Nah, riwayat yang kedua lebih menjelaskan lagi. Sallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku salat di belakang Rasul, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Uthman. Fakanu la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Maka ini salah satu pendapat yang sangat kuat ya tentang masalah sirnya bismillah ya, sirnya, kecilnya. Sir. Cuma kalau nggak diucapkan juga nggak masalah. Bismillah, bismillah harus diucapkan. Harus diucapkan ya. Harus diucapkan. Karena masih ada yang keliru aja. Imma dia itu menjadi awal setiap surat atau dia termasuk surat Al-Fatihah. Nanti kita nggak dibocorin ya. Kita bahas nanti. Nanti pendapat ini yang bakal sangat panjang luar biasa. Juga hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bitakbir wal qira'atu bilhamdillahi rabbil alamin. Rasul itu memulai salatnya, membuka salatnya dengan takbir dan dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti nggak disebutkan di sana ada Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang paling menguatkan untuk diri Anda sendiri terutama adalah perkataan Al-Imam Tirmidzi rahimahullah. Al-Imam Tirmidzi beliau bilang setelah beliau memasukkan hadis tentang masalah Rasul tidak menjaharkan bismillah, beliau bilang wal amalu alaihi inda aktsari ahli ilmi min ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beginilah amalnya para ahli ilmu di kalangan para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan yang lainnya, dan seperti tabi'in dan yang lainnya. Bahkan Al-Imam Tirmidzi rahimahullah menyebutkan juga para salaf mereka tidak menjaharkan bismillah mereka ya. Jadi wallahu taala alam yang lebih kuat itu tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Ya, taib, jazakallahu khair Ustaz. Mungkin kita lihat kolom komentar nih. Barangkali ada teman-teman semua yang ingin bertanya sebelum kita menuju ke pertanyaan dari Ustaz yang tentunya ada hadiah nih. Masya Allah nih ya. Sambil menunggu, tadi juga banyak juga yang DM nih sebelum kita live. Teman-teman semua juga banyak yang bertanya, apakah di Jakarta Mengaji, terutama yang sesi untuk kajian kali ini, atau yang pertanyaan-pertanyaan yang keluh kesah dari anak pribadi dan juga teman-teman, boleh nggak nih kira-kira nih mau turut berpartisipasi dalam memberikan hadiah gitu untuk diberikan ke teman-teman semua dalam kuis yang ada di program ini? Boleh. Alhamdulillah, kalau memang teman-teman pengen ngasih hadiah, insya Allah pengen istilahnya pengen coba berbagi amal juga loh Ustaz. Betul. Nah, berbagi pahala dan lain-lainnya ini boleh banget teman-teman langsung aja DM ke Jakarta Mengaji. Nanti insya Allah akan diproses oleh tim kami, lalu kita jadikan sebuah hadiah di pertanyaan dalam tiap programnya. Baik, kita langsung cek nih, ada yang mau bertanya teman-teman semua nih. Masya Allah, rame, alhamdulillah. Kafi, Abu, Alvin, Brahmandia, Yusril, alhamdulillah. Itu kayak nggak asing ya? Yang mana? Alvin itu. Alvin nggak asing. Itu kayaknya per MC-an seperti saya juga kayaknya nih. Masya Allah. Iya kan? Bener. MC ini tadi harusnya Anda nggak bacain, takutnya ntar dia ngambil job Anda. Enggak. Masya Allah. Oke, kita menuju ke Mutiara Rahmawati mungkin ya. Ustadz, kalau baca potongan surah di Al-Quran, apa harus baca bismillah atau cukup ta'awudz? Oh iya, ini syukron jazakillah khair Mutiara. Anda juga tadi mau nanya ini. Anda tadi kelupaan mau nanya ini. Jadi kalau baca Quran ya,
Ya, Quran dan surat-surat pendek deh mungkin. betul. Surat-surat yang di dalam salat. Kan kadang imam juga ada di tengah-tengah tuh, saat kebetulan kita juga lagi bahas kan qadarullah lagi seputar salat nih. Entah itu nanti kita sambung sama pertanyaan dari Mutiara tadi ya. Yang pertama kita bahas di salat dulu. Misalnya Ana coba baca Al-Baqarah di tengah-tengah. Oke. Boleh aja dong Ustaz kan. Siapa tahu Ana hafal kan. Nah, antum janganlah husnudzon. apa? Husnudzon. Husnudzon kan sama anak kan dong. Iya. Kok mukanya langsung berubah gitu. Ya, Anda mau coba ambil di tengah-tengah Al-Baqarah misalnya. Itu Apa? Anda Baca yang mana? ya ada lah pokoknya yang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam lah pokoknya. Subhanallah. Ya, boleh dong. Nah, itu Anda harus bismillah apa enggak, Ustaz? Nah, tadi ya sebenarnya kita pembahasan kita kan apakah basmalah ini adalah dibacanya itu di awal surat atau di tengah surat. Ya. Boleh di tengah surat juga. Kita kan dengar tadi ya, kalau ta'awudz itu Allah mengatakan kalau fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billah. Kalau membaca Quran ta'awudz. Berarti ta'awudz ini bahkan sebagian para ulama kan bilang apa? Wajib sebelum baca Quran baca ta'awudz. Iya, syaitan lawannya soalnya Ustaz. Nah, berat memang. Berat ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim tidak disebutkan seperti itu. Karena bismillah itu memang biasanya di awal surat. Makanya Allah Ta'ala alam, ini perbedaan pendapat tentunya dari para ulama ya. Ya. Yang lebih rajih adalah kalau kita mulai di tengah-tengah, kita berta'awudz saja tanpa bismillahirrahmanirrahim. Karena bismillah itu di awal surat. Kalau kita baca dari awal surat, bismillahirrahmanirrahim. Karena sambungin, kalau kita sholat biasa ya, maksud sholat maghrib misalnya, kita baca Al-Fatihah, kemudian kita akan lanjut Qul huwallahu ahad. Ya. Apakah setelah kita katakan amin, perlu kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim? Jawabannya? Perlu. Karena itu awal surat. Betul. Karena itu apa? Awal surat. Adapun ta'awudznya maka cukup di yang pertama tadi kalau dalam sholat. Ya, kecuali juga surat At-Taubah juga lagi ya. Betul. Karena- Bara'ah tuh. Surat Bara'ah. Iya. Oh ya. Udah kejawab ya tadi Mutiara ya. Next mungkin ada 2 lagi kali sebelum kita kasih pertanyaan balik ke teman-teman semua yang lagi menonton. Dari mana nih? Dari Kahfi Zari. Ustadz, untuk ta'awudz yang ketiga itu diriwayatkan riwayat apa ya Ustadz? Riwayat Imam Tirmidzi dalam sunannya. Oh, yang panjang banget tadi ya? Iya, yang enggak panjang sih. Nggak panjang ya. Cuma mungkin sulit dihafal menurut Ana. Taib, kita masuk di Malfarobi. Oh, Sultan Koto dulu nih. Assalamualaikum Ustadz. Kalau batal ketika sujud, apakah sholatnya tetap dilanjut sampai berdiri atau dibatalkan dan di belakangnya maju ke depan? Oh, Itu dalam sholat berjamaah berarti ya. Ya. Dalam sholat berjamaah, kalau kita batal, yang kita langsung batalkan dan kita ya pergi untuk ngambil wudhu lagi. Yang dan yang belakang ya saddul faraj, isi yang kosong. isi ya, maju ya. Isi yang kosong. Ana pernah Gitu. kedapatan pas momen itu tuh soalnya tuh. Iya, isi nggak apa-apa. Iya ya. Malfarobi, Ustadz mau tanya, misal kita duha 4 rakaat, tapi dijadi 2-2, oh dipisah ya. Apakah setiap bangun 2 rakaat setelah 2 rakaat pertama baca iftitah juga? Jadi misalnya 2 rakaat, salam, bangun iftitah lagi nggak Ustadz? Ini penting banget. Sebenarnya ini pertanyaan sering di taraweh kemarin. Iya. 8, 2. Apakah semuanya kita baca iftitah Oh atau iya, tidak? betul. Sebenarnya dasar dari permasalahan ini adalah apakah itu satu sholat atau sholatnya beda-beda? Itu Oh. dikatakan satu sholat atau sholatnya beda-beda. Kalau itu satu sholat, maka baca iftitahnya sekali. Di depan aja? Iya. Oh. Kalau itu sholatnya beda-beda, maka baca iftitah di setiap mulai rakaatnya. Beda-beda contohnya gimana Ustadz? Misalnya dari Iya, tarawih ke sholatnya witir. macam-macam. Iya, sholatnya macam. Iya. Oh. Itu kan beda, sholat tarawih ya witir gitu loh. Ya, Tapi ya. kalau dalam satu rangkaian duha semua, ya udah cukup rakaat yang pertama aja. Yang lainnya ya tidak membaca lagi iftitah. Gitu. Sama juga dengan tarawih tadi. Ya, terakhir kali ya, mempersingkat waktu, kita cek lagi, ada Santi, ada Arif, mana nih? Santi kali ya. Nah ini, Assalamualaikum Ustadz, apakah makmum boleh baca surah Al-Fatihah setelah imam baca surat Al-Fatihah? Iya. Nah ini Apa nggak boleh? kalau aneh sih enggak. Ya udah, besok aja kita. Waduh. Bocoran kalau Anda mendengarkan aja imam ya baca surat setelahnya ya kalau Anda, tapi kan ini besok akan dijawab lebih lanjut. Apa tuh? Iman Nazionaleo, jadi ada tambah lagi nggak apa-apa lah. Assalamualaikum. Afwan, mau tanya Ustadz, apakah jika tidak membaca basmalah sebelum Al-Fatihah sholatnya nggak sah? Nah, ini permasalahan yang bakal kita bahas besok sebenarnya. Oh, besok lagi. Bismillahirrahmanirrahim itu Al-Fatihah apa bukan? Oh iya ya. Kalau itu Al-Fatihah, maka kita mesti baca Al-Fatihah. Kalau sholat sendiri ya, mesti full bacanya gitu loh. Ah, ini pertanyaan ini tapi
Bismillah itu tergabung dalam Al-Fatihah Permasalahan atau bukan? dasarnya gitu. Permasalahan dasarnya gitu. Apakah termasuk 7 apa 8 ayat nih gitu ya? 7 ayat. 7 ayat, 7 tapi ayat. Bismillah tetap Bismillah kehitung apa masuk enggak atau nih? tidak? Oh, Gitu. iya. Tapi kalau Anda boleh sarankan ya, nggak apa-apa diulang juga nggak apa-apa. Lebih tenang kita kalau diulang. Masya Allah. Kalau gitu sudah dijawab semua ya. Alhamdulillah ya, mempersingkat waktu nih ya. Ini nggak kelar-kelar sampai subuh ntar nih bacain semua nih. Iya. Ya. Oke, sekarang kita menuju ke yang ditunggu-tunggu nih. Alhamdulillah. Sebelumnya mau diingetin lagi, Jakarta Mengaji juga hadir radio streaming teman-teman semua. Mungkin bisa lihat di layar smartphone teman-teman semua atau di layar kaca ini ya. Bisa kita lihat teman-teman kalau yang pengen menyaksikan kita lewat radio. Didengarkan kapanpun dimanapun teman-teman berada, bisa dicek ya. Ada nggak muncul nggak nih? Kita munculkan Jakarta Mengaji, ada di kolom komen, antum tulis ya, jakartamengaji.caster.fm ya. Dan yang ditunggu-tunggu, alhamdulillah ini ada beberapa hadiah dari teman-teman semua ya, yang terutama yang sudah berpartisipasi dalam program ini. Tadi ada dari Key Mission 360, ada juga Khimar, ada juga Saffron dan lain-lainnya. Mungkin kita berangkat dari pulsa ya. Oh ya, Ana jadi keinget Sad. Iya. Ini alhamdulillah Ana juga mau sapa teman kita nih yang menyumbang pulsa nih, alhamdulillah. Jadi yang menyumbang pulsa ini beliau ini ya bisa dibilang mungkin dia kan nggak punya ATM. Ya bisa dibilang mungkin kanak-kanak kali Ustaz ya. Masih remaja yang belum buka untuk rekening dan lain-lainnya. Sehingga Ana mau coba berpartisipasi, boleh nggak? Cuma Ana nggak bisa, bingung nih mau ngirimnya gimana, apa segala macam. Ternyata dikirim juga Ustaz, berarti Padahal masih pelajar ya. iya masih pelajar, belum buka ATM dan lain-lainnya. Itulah. Yang lain kalah bisa. Apa? Yang lain bisa kalah. Bisa kalah nih, alhamdulillah, masya Allah. Dan mungkin ada pesanin ya. Walaupun sedikit, kalau mau berdonasi, kalau mau berbagi nggak ada salahnya. Ya, Mulai dari sedikit. Kita mau tunggu kaya baru kita sedekah. Kaya enggak, sedekah enggak akhirnya. Wah, ini anak kepukul nih, bener juga sih. Iya kan? Wah, Iya kalau bener. Mau nunggu sampai kapan ya? Allah cabut duluan nyawanya, selesai. Kita nggak ada yang Belum tahu. kaya. Belum kaya, belum sedekah juga. Iya. Nanti kita bahas bab sedekah kali Ustaz ya. Oke, kita lanjut lagi ya berarti ya. Yang ditunggu-tunggu. Buat teman-teman semua yang baru gabung ya coba disimak aja, mudah-mudahan itu pas kebagiannya teman-teman semua ya. Tadi sesi materi yang dibawakan oleh Ustaz Muhammad Syari. Iya. Nah, sebentar lagi Ustaz akan memberikan pertanyaan ke teman-teman Berapa semua. hadiahnya berarti? 3? Hadiahnya ada 4 Ustaz. 4, berarti pertanyaannya 4 dong. Pertanyaannya 4 juga, yang susah dong Ustaz kalau bisa, yang panjang-panjang dong ya. Jadi 4 pertanyaan ini, yang pertama yang akan keluar hadiahnya adalah pulsa. Pulsa dulu. Pulsa tadi yang tadi Anda bilang pelajar ngirim pulsa. Iya. Ya alhamdulillah, jazakallahu khair. Kira-kira pertanyaannya apa Ustaz buat teman-teman yang lagi nyimak sekarang? Foto. Pertama ya. Ya. Tadi Anda menyebutkan jumlah doa iftitah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Ya, ada berapa jumlah iftitah seluruhnya? Jumlah aja kan Ustaz. Jumlah aja. Nggak perlu dicet juga kan redaksinya. Bukan yang Anda semua. bacakan ya, Bukan, tapi bukan. semuanya. Kan ada yang Anda nggak bacain juga. Oh iya, berarti kalau tadi bocorannya Ustadz bilang karena memang keterbatasan waktu 5. 5. Cuma keseluruhannya ada berapa? berapa? Ya, fadal. Akhi ukhti, tunjukkanlah. Coba yang nyimak nih. Alhamdulillah, Masya Allah. Oh, cepet banget. Terlalu mudah. Wah, terlalu mudah nih kayaknya nih. Itu ada yang jawab 6 tuh nggak nyimak nih kayaknya nih. Oh, yang pertama yang kita pilih adalah yang tercepat dan tertepat ya. Ummu Abdillah 22. Mabruk. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. 12. Betul banget, 12. Betul ya. Jadi buat teman-teman yang jawab 12 juga, ya bukan berarti kalian tidak terpilih, tapi memang kita lihat biar fair yang tercepat dan tertepat. Betul. Taib Ustaz, kita menuju. Oh ya, selamat mendapatkan pulsa tadi buat Ummu Abdillah 22 ya. Ummu Abdullah, Ummu Abdillah, sama lah. Nah, kita menuju untuk pertanyaan yang kedua yang akan mendapatkan hadiah. Coba mungkin hadiahnya tadi. Hadiahnya apa nih yang kedua? Hadiahnya kedua adalah khimar. Oh, khimar perempuan dong. Iya, Iya, perempuan, laki-laki. tapi bukan berarti laki-laki nggak mau jawab atau nggak mau hadiahnya. Bisa buat istri antum, akhi. Iya nggak? Betul nggak? Bisa buat calon yang nazar antum, akhi. Masya Allah. Masya Allah, hadiah siapa tahu kan? Bab nazar boleh kita bahas Ustaz kapan-kapan. Oke, silakan Ustaz. Nah, pertanyaan yang kedua, apa dalil disyariatkannya seseorang kalau membaca Quran itu berta'awudz dulu? Waduh, anak geblank nih. Oh iya. Fadol teman-teman, ayo cepat. Sekali lagi Ustaz, mungkin tadi ada yang belum nyimak. Apa dalil ya disyariatkannya membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Quran? Wah, dalilnya berarti Ustaz ya. Iya, tadi yang sebutin kan ayat dan suratnya. Surah apa, ayat keberapa Iya. lengkap kalau bisa teman-teman. Iya. Kita lihat coba di layar komentar. Yang tercepat dan tertepat adalah Afwan Hilman Bihikmah.
Hilman bihikmah, betul? Iya. Hilman bihikmah, apakah tepat Ustaz? An-Nahl ayat 98? Iya, An-Nahl ayat 98. Mabruk, barakallahu fiik, mendapatkan satu khimar. Hilman, Masya Allah. laki-laki Hilman. Hilman laki-laki, berarti bisa buat istrinya mungkin beliau. Buat ibunya juga bisa. Ibunya juga bisa, ya kan? Mau calon ta'aruf juga bisa, kan nggak ada yang tahu. Betul ya. Hadiah siapa tahu buat memikat calon mertua. Fadhol. Yang ketiga berarti ya. apa hadiahnya? Hadiahnya adalah saffron face mist. Mana? Ini. Itu tuh. Jadi skincare dia, Ustaz. Skincare. Skincare-nya ini Ana belum tahu nih. Ini yang semprot apa yang mana nih? Yang semprot ya. Masya Allah, menyegarkan nih Ustaz nih. Terus. Oke. Ini persembahan dari Ahsanu. Nah, silakan Ustaz pertanyaannya. Tolong disebutkan di komen itu ya 3 redaksi dari Ta'awudz tadi. Oh, ininya, riwayatnya. Redaksi. Oh, redaksinya ya. 3 Ta'awudz tadi. Yang untuk hafal itu. Oh iya, masa sih Ustaz? Ana jebleng. Jujur ya. Waduh. Wah, udah makin sulit nih Ustaz nih. Apalagi action cam nih. Silakan coba akhi ukhti. Masya Allah. Redaksinya coba 3 ya. redaksi tadi kan yang sebut. 3 redaksi. Berarti yang pertama ya udah tau lah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 3-nya apa? 2 dan 3-nya apa? Fadhol. Berarti yang action cam tuh iftitah 5-5-nya apa gitu. Waduh. Ya, Bobot sekali ya Jakarta Mengaji ini ya Pak Rusdi. Makasih ya. Pak Rusdi. Masya Allah. 3-3-nya disebutin. 3-3 jangan 1-1-1. 3-3-nya disebutin. 3-3 aja ya. Oh iya. Juga jangan auzu doang temen-temen. Auzu apa gitu. Ya, emang iya cuma maksudnya kepencet mungkin. Kepencet ya belum ya. A'udzu billahi minasyaitonir. Oh, yang mana nih? Kita lihat nih. Yang mana nih? Coba nih. Yang tercepat dan komen? mungkin bisa. Wah, Arab, Ustaz. Iya, betul tuh. Yang mana? Yang atas juga sama, Ustaz. Itu yang atas. Benar. Tapi kok ada tengah-tengahnya, Ustaz? Enggak, itu semua bahasa Arabnya aja. Oh. Tar, yang tadi. Lesta coba. Di atas lagi mungkin? Taruh, Lesta dulu namanya. Oh, coba. Terus atas lagi ada nggak? Coba kita cek. Nggak ada ya, itu Lesta. Ada lagi ya? Lesta berarti. Lesta apa ini? Gimana, Ustaz? Lesta ya, karena lebih cepat dan tertepat ya, Ustaz ya. Lestari Amri. Afwan, Lestari Amri maksudnya ya. Bentar. Betul nggak, Ustaz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 1. A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonirrajim. 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi la. Kurang. Oh, kurang hampir sekali Lesta Amri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonirrajim. Terus A'udzubillahi samii'il 'alim. Aduh, ini juga salah ini ada. Salah juga, Ustaz. A'udzubillahi minas samii'il 'alim. Wah, salah maknanya enggak. Salah, coba kita ke bawah lagi. Mungkin ada lagi yang lebih tepat nih, Masya Allah nih. Coba ini belum berakhir. Tadi. Belum lagi. Ayo. Ini masih ada 2 hadiah lagi nih teman-teman semua nih, akhi ukhti. Itu sebenarnya tinggal sedikit banget itu yang itu. Coba di Al-Humairah tinggal dikit lagi. Come on. Waduh. Dilihat lagi redaksinya yang benar. Cuma salah 1 kata doang, cuma lumayan. Iya betul. Ini terbukti berarti teman-teman juga menyimak Ustaz sebetulnya. Masya Allah, barakallah. Tapi itu udah ada yang kalah. Udah nyerah kan dia lupa. Ya udah lupa ya. Ada lagi coba mungkin kalau memang gimana? Mau kita tunggu atau memang yang mendekati biar sama-sama belajar maksudnya Ustaz? Gimana? Ah ini Yuni Kurniawati. Fadhal Ustaz. Samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya Allah, salah lagi. Al-Humairah mencoba lagi Ustaz. Al-Humairah Collection. A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Nah, baru betul. Baru. Dia juga udah ngeh kayak kesalahannya apa tadi. Iya benar. Antum kayaknya enggak ngeh kesalahannya apa tapi. Kalau ngomong jujur sekali Ustaz. Makasih loh Ustaz. Ya, benar ya betul ya. Al-Humairah Collection. Dia salah yang redaksi ketiga aja sebenarnya. A'udzubillahi samii'il 'alim. Mesti kan gitu. Dia bilang a'udzubillahi minas samii'il 'alim. Ini artinya lumayan separah. Aku berlindung kepada Allah dari Sami'ul 'Alim, dari yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Berarti ya makanya gitu. Oh iya, bahaya itu. Benar udah.
Masa syaitonnya ke situ kan bahaya itu. Astagfirullah. Nggak sengaja. Nggak sengaja, nggak apa-apa. Ya, justru ini kan sama-sama belajar. Dia belajar ada salahnya. Betul. Nggak ada noda nggak belajar, Ustaz. Ini udah pertanyaan terakhir nih udah. Berarti tadi selamat ya buat Al Humaira Collection mendapatkan face mist ini dari Ahsanu, yaitu saffron ya. Alhamdulillah. Kita menuju ke yang paling ditunggu-tunggu, Ustaz. Yang hadiah yang terakhir, Action Cam. Wah, Masya Allah. Pertanyaannya, ada satu doa tadi dalam iftitah yang Anda sebutkan yang menjadikan satu orang sahabat mengatakan, aku tidak akan meninggalkan doa ini. Sebutkan seperti apa doanya dan siapa sahabat yang gak bakal meninggalkan doa ini. Waduh. Nah, ulang ya. Ada doa iftitah yang disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sampai bisa membuka langit, pintu-pintu langit. Ya, apa doanya dan sahabat siapa yang berjanji bahwa dia tidak akan meninggalkan doa tersebut? Wah, ini susah ini. Wah, susah ini. Silakan akhi ukti. Ayo. Masya Allah, action cam nih. Action cam. Masya Allah. Dari Key Mission 360. Kita lihat. Coba, Masya Allah. Wah, ini bisa bermanfaat nih ya. Buat ini kalau di shoot misalnya lagi nonton kajian dan lain-lain ya. Masya Allah nih. Yang mana Ustaz? Ya. Betul. Ini diingatkan buat teman-teman yang sudah mungkin tadi sudah menang misalnya, mencoba lagi, dikasih kesempatan buat teman-teman yang lainnya. Cuma nggak apa-apa, Fadol. Kalau memang teman-teman yang tadi udah menang, yang di pertama, kedua, ketiga, kalau mau coba lagi hanya sekedar menjawab, melatih, mengasah, nggak masalah. Cuma dikasih kesempatan buat yang lainnya kali Ustaz ya, biar sama-sama enak yang udah menang tadi ya. Soalnya tadi kan pasti ada beberapa yang udah jawab juga yang udah menang dia. Nah, dapat. Dapat ya. Sekalian diulang pertanyaannya Ustaz, abis itu langsung dibaca jawabannya Ustaz. Nah, doa apa yang Rasulullah SAW mengatakan telah dibuka pintu-pintu langit, doa iftitah? Doanya adalah Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Belum dapat berarti itu kurang tuh. Oh, iya meleset ya. Bawahnya ada tuh. Kok Al Humaira lagi? Makanya tadi Anda bilang di awal, aku Humaira kalau memang benar kasih kesempatan yang lainnya. Nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa kalau mengasah untuk kemampuannya nggak masalah. Yang mana Ustaz? Itu tuh. Nah ini. Andik Putra. Iya, itu benar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Iya. Ibnu Umar sahabatnya. Benar, yang benar itu siapa namanya? Andika Putra mungkin kali ya. Mabruk, Masya Allah. Barakallahu fiik. Action cam. Cocok nih laki-laki lagi nih. Alhamdulillah. Aman semuanya, alhamdulillah. 4 hadiah sudah kita berikan ke teman-teman semua yang sudah mengikuti dari awal ya, materi yang diberikan oleh Ustadz Muhammad Syar'i. Semoga Allah jaga beliau. Nah, yang tentunya masih panjang banget yang komen-komen ya. Nggak menutup kemungkinan juga ini menjawab dari pertanyaan yang udah masuk. Apakah boleh nih buat yang lagi nonton juga berpartisipasi dalam hadiah? Boleh. Alhamdulillah, langsung aja hubungin miminnya Jakarta Mengaji. Insya Allah kita akan bertemu di lain kesempatan nanti untuk memberikan hadiah persembahan dari antum-antum semua yang udah menyumbang. Ya, donasi juga bisa langsung dikirimkan kalau memang mau berpartisipasi dalam dakwah ini. Dan radio streaming juga bisa dilihat ya buat teman-teman semua. Tadi juga udah beberapa kali di kolom komen udah kita share dan semuanya. Mungkin di penghujung acara ini tentunya Ustadz mungkin ada kata-kata atau pesan-pesan buat teman-teman atau akhi ukhti yang lagi nonton. Ya, barakallahu fiik. Dari kajian ini kita bisa lihat ya, beberapa pertanyaan masuk tentang pembahasan masalah Al-Fatihah oleh makmum dibaca atau tidak. Ya. Bismillahnya itu masuk Al-Fatihah atau tidak masuk Al-Fatihah dan seterusnya. Insya Allah itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Dan siapkan diri kita dan siapkan konsentrasi kita, siapkan catatannya untuk bisa catat apa aja perkataan para ulama tentang masalah ini. Karena ini salah satu masalah yang paling pelik dalam fikih salat adalah masalah Al-Fatihah ini. Barakallahu fikum. Kita kembalikan pada host kita nih. Iya benar, terima kasih Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Ya insya Allah kita ketemu lagi nanti di next episode. Masih seputar bab salat nih ya. Betul. Buat teman-teman semua, ini mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya Deriansyah dan juga beserta tim dari kerabat dari Jakarta Mengaji dan juga Ustaz Muhammad Syar'i. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Kalau gitu subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.